فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab makharijul huruf. Secara sekilas makna makhraj itu apa dalam istilah tajwid? Indak tempat keluarnya huruf bersamaan dengan pembedaan masing-masing huruf dari lainnya. Ini makhraj secara istilah. Dan untuk mengetahui makhraj suatu huruf bagaimana caranya? Indak ya Iqbal. Tayyib, dengan mensukun huruf tersebut kemudian kita masukkan huruf apa saja sebelumnya. Naam. Maka di mana berhenti suara, disitulah letak makhrajnya. Naam. Kalau kita katakan ba, sulit mencari makhrajnya, tapi ketika kita katakan ab dengan mensukun, maka akan tahu oh ternyata makhrajnya naam pada dua bibir. Naam. Huruf-huruf Arabiyah semuanya ada berapa, Syahrul? Huruf-huruf hijaiyah. Hah? 28. Tayyib, yang rajih berapa? Huruf-huruf hijaiyah. Kasya 29. Ada khilaf tentang penghitungan, ikhwan. Nah, antara 28 dan 29, tapi yang rajih adalah 29 dengan menghitung alif sendiri dan hamzah sendiri. Jadi semuanya 29 huruf sebagaimana perkataan Sibawai. Aslu hurufil Arabiyyah 29 harfan. Naam, asal dari huruf Arabiyah itu 29. Dari ke-29 huruf ini berapa jumlah makhrajnya? Hudzaifah 16. Naam. Baik. Jumlah makhraj dari ke-29 huruf ini ada apa? Ada 16 makhraj. Ini pendapat yang dipilih oleh Sibawai dan yang lainnya. Naam. Dan perlu diketahui memang ada khilaf tentang berapa jumlah makhraj. Di antara pendapat yang paling masyhur, naam, yaitu antara 16 dan 17. 16 ini yang dipilih oleh pengarang kitab di sini. Naam. Yang dinisbahkan kepada kebanyakan ulama nahwu dan qurra. Tayyib, dengan menghilangkan makhraj jaufiyah yang berupa huruf mad dan lin. Adapun yang menyatakan makhraj 17, paling terkenalnya siapa? Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau memilih bahwasanya makhraj huruf-huruf hijaiyah semuanya 17.
Tapi perselisihan ini ikhwan, na'am, tayyib, perselisihan dari sisi teoritis. Na'am, dari sisi teoritis, adapun hakikat pengucapannya sama. Na'am, hakikat dalam pengucapan masing-masing huruf tersebut, na'am, akhirnya sama. Tayyib. Dan dari ke-16 makhraj ini terbagi menjadi berapa, Aba Muhammad? Terbagi menjadi 2. Yang bagaimana, Ridwan? Asliyah dan far'iyah. Tayyib, atau ra'isiyah dan far'iyah. Naam. Makhraj yang ra'isiyah atau makhraj yang ammah, itu semuanya jumlahnya berapa? Ada 4, yaitu al-halq, atau apa bahasanya kita, tenggorokan, lisan, yaitu lidah, kemudian sebelum itu syafatan, yaitu 2 bibir, kemudian khayshum, tayyib, pangkal hidung atau rongga hidung. Kemudian dari keempat makhraj yang ammah ini, ra'isiyah ini, itu kemudian apa? Diperinci lagi menjadi apa? Makhraj-makhraj far'iyah, sehingga totalnya menjadi 16 ya, Pak. Nah, 16, dan kita baru mengambil berapa? 5, yaitu 3 makhraj yang kembali ke halq. Nah, 3 makhraj yang kembali ke halq, karena al-halq atau tenggorokan terbagi menjadi berapa? Indak ya Arin? 3, yaitu aqsal halqi, maknanya pangkal tenggorokan. Berarti ini yang bagaimana? Yang paling jauh dari rongga mulut, dari apa? Nah, yaitu yang paling jauh dari mulut kita. Terus keluar darinya apa? Hamzah, ha. Kemudian dimasukkan juga apa? Alif. Tayyib, dimasukkan juga alif. Hamzah, alif dan ha. Kemudian yang kedua apa? Yang pertama aqsal halqi, yang kedua wasatul halqi, pertengahan tenggorokan. Keluar darinya 2 huruf, yaitu ain dan ha. Tayyib, ain dan ha. Jadi sama makhrajnya, cuman yang membedakan bagaimana, yang membedakan adalah sifatnya. Kemudian yang ketiga apa? Nabil, adnalah halqi. Ya, adnalah halqi ini yang paling dekat. Nah, yang paling dekat dari apa? Dari mulut kita. Maka keluar darinya berapa huruf? 2 huruf, yaitu ghain dan kha. Nam, sama letaknya ikhwan, cuma yang membedakan adalah sifatnya. Kemudian yang keempat, setelah selesai dari huruf-huruf halqi, kita masuk ke lisan. Ya, untuk makhraj ra'isiyah yang berupa lisan, ini yang paling banyak perinciannya ikhwan. Nah, paling banyak perinciannya, mulai dari makhraj yang keempat sampai yang ke-13.
Berarti semuanya berapa? 10. Ya. 6 ada 10 makhraj far'i dalam 6 lisan. Dimulai dari aqsal lisan ma'a fawqi ma yuhadhihi minal hanakil lahmil a'la. Yang keluar darinya qaf ini telah kita ambil aqsal lisan. Yang dimaksud aqsal lisan apa? Iqbal. Aqsal lisan berarti pangkal lidah. Nah, yang apa? Yang langsung setelahnya itu adalah halq. Nah, setelah pangkal lidah itu sudah masuk ke hukum apa? Halqi, yaitu tenggorokan. Kemudian bersama dengan atasnya yaitu hanak, ya. Maka keluar darinya qaf. Kemudian masih pada aqsal lisan yang ke bawah sedikit. Nah, ke bawah sedikit di bawah makhraj qaf. Berarti ke bawah sedikit dirasakan menjadi ak. Ya, bawahnya qaf. Ini apa? Makhraj dari satu huruf yaitu kaf. Ya, kaf. Sekarang kita masuk pada makhraj yang keenam. Al-makhrajus sadis wasatul lisan. Pertengahan lisan. Ma'a ma yuhadhihi min al-hanakil 'azmil a'la. Wa yakhruju minhu thalathatu ahruf. Al-jim wasyin wal ya. Sawa'un kanat maddiyah aw ghaira maddiyah. Naam. Baik. Maksudnya maddiyah ketika apa? Ya sebelumnya apa? Kasrah. Ya tidak. Ya sebelumnya kasrah ini yang dimaksud dengan maddiyah. Atau yang enggak maddiyah berarti ketika sebelumnya itu berupa fathah misalnya ai atau ui, tapi jarang kalau sebelumnya dhammah terlalu berat. Tapi naam sebagai contoh. Nah, keluar dari wasatul lisan naam huruf 3 ini ya kawan. Dikatakan oleh Ibnul Jazari rahimahullah, al-makhrajus sabi' ini menurut penghitungan beliau. Lil jim wasyin al-mu'jamah. Maksudnya yang ada titiknya 3. Wal ya ghairil maddiyah. Min wasatil lisan bainahu wa baina wasatil hanak. Wa yuqal innal jim qablaha. Ada khilaf padanya. Wa qala al-Mahdawi inna shin talil kaf wal jim wal ya yaliyan shin. Wa hadhihi hiya al-huruf asy-syajariyah. Naam, asy-syajariyah. Dan yang dimaksud dengan asy-syajarah ikhwanifillah yaitu mafrajul fam, ya, tempat pertemuan apa? Dua bibir ini asy-syajariyah. Daerah sini nih. Maka kalau kita perhatikan untuk aj. Jadi kalian bagi lidah itu jadi 3, kawan. Nah, aqsa, kemudian wasat, kemudian taraf. Juga apa? Untuk pinggir ini namanya nanti apa? Pinggir hafah. Nah, jadi ada 4 bagian dari lidah yang butuh dipahami. Jadi dikira-kirakan untuk lisan kita, lidah kita dibagi-bagi. Nah, aqsa yang pangkalnya, kemudian pertengahan, kemudian ujung,
kemudian samping. Adapun untuk pangkal telah kita lewati. Untuk pangkal lidah keluar darinya apa? Qaf, dan di bawahnya sedikit kaf. Naam. Baik, qaf, aq, dan bawahnya sedikit ak, ya. Kemudian wasatul lisan, ya, maju berarti ke pertengahan lidah. Naam. Kemudian bersamaan dengan yang dekat dengannya berupa apa? Berupa rahang atas. Baik. Naam. Al-azmi, ya, langit-langit atas itu. Naam. Yang apa? Azmi, yang sifatnya apa? Berupa tulang. Bukan lahmi, bukan yang daging. Naam. Nah, keluar darinya aj, jim, kemudian ash, kemudian ai, ya. Antum berarti pertengahan lidah, tayyib, ditempelkan ke apa? Ke langit-langit atas. Aj, ash, dan apa? Ai. Kalian rasakan 3 huruf ini letaknya sama. Menurut pendapat yang rajih, ada yang memerinci sebagaimana dikatakan oleh Jazari bahwasanya apa? Bahwasanya shin itu lebih ke belakang dikit. Ya. Seandainya digambarkan berarti qaf, ya, di pangkal lidah, kemudian bawahnya dikit itu kaf, maju, dikit itu apa? Shin, kemudian maju ke tengah, apa? Keluar darinya jim dan ya. Taib. Jadi perbedaan sedikit saja antara apa? Antara shin dengan 2 temannya. Taib. Cuman yang dipilih di sini yaitu bahwasanya 3 huruf itu sama tempatnya. Ya, karena perbedaan dikit saja. Antara jim, kemudian shin dan ya. Makhraj yang ke-7, aqsal ihda hafatay lisan. Aqsa ihda hafatay lisan ma'a ma yaliha minal adras. Al-adras, ya. Yaitu apa? Gigi-gigi geraham. Semuanya ada berapa gigi geraham? Syahrul? 16. Pernah hitung belum? Belum. Tadi berapa? 20. Perinciannya? Nawahid berapa? 4. Tawahid 12. Berarti berapa sudah? 16. Kemudian Aniyab, Allah yahdika. Nawajid. Nawajid berapa? 4. Berarti semuanya 20, ya. Al-Daras, gigi-gigi geraham semuanya 20. Gigimu semuanya berapa, Rifki? Punya gigi nggak pernah dihitung? Baik. Untuk Al-Daras semuanya 20. Kemudian total gigi kita semua 32 untuk yang sudah dewasa. Karena untuk anak-anak Al-Daras yang bungsu atau nawajid belum tumbuh. Yang juga disebut apa? Indak apa sih? Apa istilahnya? Dinamakan apa? Dirsul aqal atau dirsul hulum. Yang menunjukkan apa? Ini keluarnya kalau sudah dewasa. Itu nawajid, ya. Yang dalam hadis addu 'alaiha bin nawajid, yang paling belakang. Jadi gigi geraham paling belakang 4,
Naam, dua bawah, dua atas. Nah sekarang perhatikan aqsa ihda hafatai lisan. Taib, hafatai lisan maksudnya apa? Dua tepi lisan. Lisan kita punya dua tepi, tepi kanan dan tepi kiri. Nah sekarang yang dimaksud aqsanya yaitu pertengahan berarti. Perhatikan Nafi'. Nah lisan punya berapa tepi? Dua tepi, tepi kanan, tepi kiri. Nah yang dimaksudkan sekarang adalah tepi yang tengah, tepi bagian tengah. Salah satu saja. Berarti apa? Bisa tepi kanan, bisa tepi kiri. Naam, ma'a ma yaliha minal adras, bersamaan dengan naam yang berdekatan dengannya yang berupa gigi geraham. Antum pas kan? Baik. Nah, bagian tepi lisan kemudian yang berdekatan dengannya berupa gigi geraham. Ya tidak dituntut untuk kena wajid. Ya tidak. Kalau mau diputar kena wajid ya sulit. Ya. Tapi gigi geraham yang yaliha, ya, baik, yang dekat dengannya. Nah keluar darinya ad-dad, ya, dad, ad, ya. Berarti apa? Yang antum tempelkan tepi lisan bagian tengah, ya, tepi lisan yang tengah, ya, tepi lisan yang tengah, bukan ujungnya. Nah, taib, bukan dal yang ditebalkan, bukan ikhwan. Nah, kekeliruan banyak berhubungan dengan dad, ya, jadinya dad, ya, dad di sini aja. Ini dal yang ditebalkan saja, dad, ad. Padahal, naam, yang dimaksud adalah tepi lisan, naam, yang tengah, ya, ditempelkan ke adras. Nanti untuk sifatnya, naam, akan semakin sempurna kalau kita sudah mempelajari sifat. Makanya sekarang kita, naam, taib, letak makhrajnya dulu. Naam, baru nanti kalau sudah masuk ke sifat masing-masing huruf ini kita betul-betul apa? Mengusahakan untuk mengeluarkannya pada makhraj dan sifatnya masing-masing. Sudah paham letaknya? Nah, berarti posisikan lidahnya di situ. Baik. Wa yakhruju minhu dhad al-mu'jamah. Maksudnya dhad al-mu'jamah yaitu dhad yang dititik ini, membedakan dengan shad. Dan dikatakan bahwasanya dhad ini huruf yang paling sulit. Baik, huruf yang paling sulit yang pada bahasa-bahasa lain tidak pernah ada huruf yang seperti ini di bahasa selain Arab. Makanya sampai diistilahkan bahwasanya apa? Lughah Arab ya lughah dhad. Nah, kemudian dikatakan tadi salah satu dari tepi lisan yang bagian tengah. Berarti kita boleh memilih mana yang kita gunakan. Bisa tepi kanan, bisa tepi kiri sesuai dengan kemudahan kita. Karena masing-masing mana yang mudah itu yang dia pilih dalam mengucapkan dhad. Ada yang memilih tepi kiri, ada yang lebih mudah baginya untuk tepi kanan. Nah, tergantung kita. Tapi memang yang paling mudah, ikhwan, yaitu lebih mudah tepi kiri daripada tepi kanan. Sebagaimana catatan berikut, mulahadzah, ya, khurujud dhad minal jihatil yusra aisaru wa ashal minal yumna. Keluarnya dhad dari sisi kiri itu lebih mudah dan lebih gampang daripada sisi kanan. Nah, kita baca catatan kaki.
Qala Sibawayh rahimahullah, wa min hafatil lisan min adnaha ila muntaha tarafil lisan ma bainaha wa baina ma yaliha min al-hanaqil a'la wa ma fuwaiqi ad-dhahik wan nab ar-rabaiyah wa thaniyah. Naam, makhrajul lam. Baik. Perhatikan. Jadi dari hafatil lisan, nah min adnaha ila muntaha tarafil lisan, dari bagian pangkal sampai akhir dari apa? Dari ujung lisan, serta ma bainaha wa baina ma yaliha minal hanakil a'la, antara hal itu dengan yang berdekatan dengannya berupa hanak al-a'la, yaitu langit-langit mulut atas. Kemudian fuwaiqid dhahik, nah di atas sedikit al-dhahik. Al-dhahik masuk bagian dari apa? Bagian dari al-dharas. Nah, kemudian wanab dan gigi taring, kemudian robaiyah dan thaniyah. Ini makhrajnya lam. Baik, makhrajnya lam nanti pada tempatnya untuk membedakan, karena ada hubungan dengan, berarti kalau dhad ya di belakangnya itu. Wa qala Ibnu al-Jazari al-makhraj ats-tsamin lid-dhad al-mu'jamah min awwali hafatil lisan wa ma yalihi min al-adras min al-janib al-aysar 'inda al-aktsar. Dari awal hafatil lisan, dari awal pinggir lidah, dan yang berdekatan dengannya berupa gigi geraham dari sisi kiri menurut kebanyakan para qurra. Wa minal ayman 'indal aqal, dan dari sisi kanan menurut menurut yang sedikit dari kalangan qurra, menunjukkan bahwasanya mengambil sisi kiri lebih mudah dalam pengucapan dhad. Wa kalamu Sibawayh yadullu ala annaha takunu minal janibain, dan perkataan Sibawayh menunjukkan bahwasanya dhad itu bisa dari dua sisi. Naam. Baik. Naam, tepi lidah bagian kanan dan kiri, kedua-duanya ditempelkan ke gigi ke gigi geraham. Dan yang disebutkan gigi geraham tadi dhawahik ikhwanifillah oleh Sibawayh, bagian dhawahik. Jadi tidak harus sampai bagian nawajid, ini terlalu ke belakang, dan bisa dirasakan di lidahnya masing-masing. Wa qala al-Khalil innaha aidan asy-syajariyah, yakni min makhrajit thalathah qablahu wasy-syajarah inda mafrajil fam. Naam, mufattahahu atau maftahahu, yaitu ini maksudnya taib syajariyah. Jadi dari pertemuan dua bagian bibir ini. Ini berhubungan dengan dhad. Jadi diingat-ingat, yaitu mudahnya yaitu aqsa ihda hafatai lisan, yaitu pangkal. Taib, saya tadi bilangnya pertengahan ya. Naam. Taib. Aqsa ihda hafatai lisan, yaitu pangkal dari salah satu sisi tepi lisan. Nah, aqsa ikhwan, keliru dengan wasat. Makanya
dari Ibnul Jazari dan seterusnya itu apa? Mereka yaitu dari apa? Awal hafatil lisan. Ini sama dengan aqsa maksudnya, yaitu awal pertama kali apa? Nah, sisi samping apa? Samping lisan. Naam. Keluar dari nyontot. Kemudian ditempelkan dengan gigi geraham yang berdekatan dengannya. Paling mudahnya diambil dari sisi kiri. Nah, diralat tadi. Yang dimaksud aqsa yaitu pangkalnya. Yang paling awal dari pembagian lidah, tepi lidah. Pangkal tepi lidah. Salah satunya, baik sisi kiri atau sisi kanan. Sibawai menunjukkan, nah boleh juga apa? Kedua-duanya. Al-makhrajul tsamin adna. Naam. Adna ihda hafatay lisan ila muntaha tarafi. Ma yaliha minal listah. Wa yakhruju minhu lam. Tayyib, jadi untuk hafatay lisan, nah, untuk hafah, untuk tepi atau pinggiran lidah itu ada dua huruf yang butuh diperhatikan, yaitu dhad dan apa? Lam. Nah, keluarnya dari apa? Dari tepi ya kawan, bukan dari bukan dari ujungnya. Cuman karena lam itu dari apa? Adna ihdaha fatai lisan, yaitu paling ujung tepi lidah. Yang namanya lidah bentuknya kan tayyib, kemudian apa? Melancip ya kan kebanyakannya, berbentuk melengkung gini, enggak berbentuk persegi, enggak. Tayyib, sehingga tepi kemudian ya bertemu di ujungnya. Tayyib, bertemu di ujungnya. Nah, untuk tepi salah satu dari sisi apa? Sisi lidah ini yang paling apa? Ujung adna. Kalau tadi aqsa. Aqsa itu pangkalnya. Nah, kemudian di sini sekarang untuk lam adna. Sampai pada muntaha tarafi, sampai akhir dari ujung lidah. Ya, sehingga seandainya dibikin seperti apa? Lengkungan ini berarti mulai dari ujungnya sampai bertemu di ujung lidah depannya. Nah, itu bersama dengan listah. Yang dimaksud dengan listah apa? Dengan gusi ya kawan. Tayyib, dengan gusi. Ma yaliha minal listah wa yakhruju minhu lam. Ya, jadi ditempelkan di gusinya. Tayyib, tidak sampai ke langit-langit atas, tidak pula di giginya. Ya. Tayyib, tidak pula di giginya. Lalilubal. Di listah. Ini dua makhraj, diingat-ingat. Dhad dan apa? Dan lam. Kedua-duanya hubungannya dengan apa? Hafatul lisan, dengan tepi lidah. Qala Sibawai, wa min hafatil lisan min adnaha ila muntaha tarafil lisan wa ma bainaha wa baina ma yaliha min al-hanaqil a'la wa ma fawaikid dhahik wan nab ar-rabaiyah wa tsaniyah makhrajul lam. Nah, disinilah tadi letaknya, kawan. Harusnya yang tadi penukilan dari Sibawai, untuk menjelaskan tentang lam. Jadi untuk tepi lisan yang ujung sampai ke ujung lisan itu. Jadi tepi sampai ujungnya. Kemudian ma bainaha wa baina ma yaliha minal hanaqil a'la wa ma fuwaiqid dhahik wan nab war rabaiyah wa tsaniyah. Jadi di atas sedikit dhahik,
kemudian gigi taring, kemudian robaiyah, kemudian gigi tsaniyah, itulah makhraj lam. Naam, al. Qala Ibnu al-Jazari min tarafi lisan bainahu wa baina ma fawqa tsanaya asfal nam al-lam qalilan. Tayyib, ma fawqa tsanaya nam asfal, ya, gigi tsaniyah yang bawah. Di situ apa? Ada makhrajnya lam. Tayyib. Dan mudahnya apa yang dituliskan dalam asal kitab, yaitu ihda atau adna ihda hafatai lisan ila muntaha tarafi ma yaliha minal listah. Keluar darinya lam. Ya, paham Nafi? Nah, tayyib, diingat-ingat. Naktai bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.